Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta belajar memahami kitab Ayyuhal Walad, Wahai Anak Muridku yang Kusayangi, karangan dari Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi kitab ini adalah kitab pertanyaan-pertanyaan murid beliau dan dijawab dari menggunakan kitab ini. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Wahai anak muridku yang kusayangi, fayambaghi laka ayyakuna qawluka wa fi'luka muwafiqan lisyar'i. Maka sepantasnya lah kamu atau wajiblah bagimu bahwa perkataanmu, perbuatanmu itu harus sesuai dengan syara', harus sesuai dengan tuntunan ilmu agama. Izil ilmu, karena ilmu itu wal amalu, dan amal itu, ilmu dan amal bila iqtida'i syar'i dalalatun. Ilmu dan amal dengan tanpa mengikut kepada perintah-perintah syariat itu adalah satu kesesatan, bukan ketaatan. Wayam bagi laka, dan sepantasnya lah kamu, wajiblah bagimu, anla tagatarra, bahwa engkau tidak tertipu, tugatarra, engkau tidak tertipu, bisyatahi wa bisyathin mati sufiyah, bahwa engkau tidak tertipu dengan syathin, dengan satu ungkapan yang jauh dari kebenaran, mati sufiyati, dan ucapan-ucapan nyeleneh dari seorang sufi. Jangan kita tertipu, kata Imam Ghazali. Kenapa? Li'anna suluka hadat tariki, karena menempuh jalan ini yakunu bil mujahadah, yaitu ada menempuh jalan syariat itu dengan bermujahadah, yaitu dengan bersungguh-sungguh, wa qat'i syahwati nafsi, dan dengan memotong keinginan-keinginan syahwat, wa qatli hawaha bisayfir riyadati, dan membunuh keinginan-keinginan nafsu dengan padang-padang latihan-latihan. Jadi latihan di sini diibaratkan, ditasbihkan dengan pedang yang tajam lah gitu, yang nanti bisa melatih kebiasaan-kebiasaan, mengurangi makan, mengurangi tidur lah gitu. La bitamati wat turahati, bukan dengan perkataan-perkataan nyeleneh dan turahat. Turahat ini sama, yaitu la aslalaha fi syar'i. Itu arti turahat, yaitu yang tidak ada asalnya yang tidak ada asal pada syara, artinya jauh dari kebenaran. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu wahai anak murid kesayanganku, annal lisanal mutlaqa, bahwa lisan yang mutlak, artinya lisan yang bebas tanpa ada aturan, yang berkata-kata tanpa ada aturan, wal qalbal mutbaqa wal qalbal mutbaqa al mamlu'a bil ghaflati wa syahwati, dan hati yang tertutup, yang dipenuhi dengan kelalaian dan syahwat, itu alamatus syaqawati, itu adalah tanda kecelakaan. Kenapa? Hatta la taqtula nafsaka, hingga engkau tidak bisa melawan, tidak bisa membunuh jiwamu sendiri, yaitu maksudnya ini
nafsunya lah gitu, bisidqil mujahadati, dengan jujur atau dengan benarnya bermujahadah. Lan tuhyiya qalbaka, engkau tidak akan mampu menghidupkan hatimu bi anwaril ma'rifah, dengan cahaya ma'rifat. Yaitu maksudnya ini catatan kaki nomor 1. Lan taj'ala qalbaka hayyan, engkau tidak akan mampu menjadikan hatimu itu menjadi hidup bi anwari ma'rifatillahi ta'ala, dengan nur ma'rifat Allah ta'ala, wa azkarihi, dan berzikir dengan zikir-zikir kepadanya, hatta taqtula nafsaka, hingga engkau bunuh jiwamu, nafsumu, bil mujahadatis shadiqah, dengan mujahadah yang benar. Fa illam taqtulha, maka jika tidak engkau bunuh, tidak engkau halangi ia, falan yahya qalbuka, maka tidak akan hidup oleh hatimu itu binuril ma'rifati, dengan nur kemakrifatan. Fatanabbah, maka perhatikanlah. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu wahai muridku yang aku sayangi, anna ba'dha masalikal lati sa'altani anha, bahwa sebagian masalah-masalah yang engkau tanyakan masalah-masalah itu kepadaku, anha, daripada masalah itu, la yastaqimu jawabuhu, yaitu tidaklah lurus oleh menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, bil kitabati wal qauli, dengan menjawabnya dengan tulisan dan perkataan. Nah, berarti perkataan atau pertanyaan murid Imam Ghazali itu ada sebagian yang bisa dijawab dengan tulisan oleh Imam Ghazali, dan ada juga yang tidak dapat dijawab baik dengan perkataan ataupun dengan tulisan. Kenapa? Akan tetapi in tabalug tilkal halah, tabalug, jika engkau sampai akan itu halah, keadaan, maksudnya perasaan zuk itu, rasa itu, karena pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan tulisan dan perkataan itu adalah pertanyaan tentang zuk. Nah, zuk itu memang tidak bisa dijawab dengan perkataan ataupun tulisan. Itu dengan tajrib, itu dengan proses latihan, pengalaman. Nah, ta'rifu mahiyah, ta'rif mahiyah, maka engkau akan memahami apa itu zuk itu. Itu jika zuk itu sampai kepadamu. Nah, jika sampai kepadamu zuk itu, maka nanti engkau akan mengetahui apa jawabannya. Wa illa, nah, dan jika tidak sampai kepadamu zuk itu, fa ilmuha, maka mengetahui tentang ilmu zuk itu, minal mustahilati, maka maka engkau tidak akan dapat mengetahuinya. Nah, jadi kalau tidak sampai kepada kita zuk itu, maka mengetahui ilmu tentang zuk itu merupakan sebuah kemustahilan. Li'annaha, karena bahwasanya ilmu itu zuqiyatun, adalah ilmu zuk, ilmu perasaan. Wa kullu ma yakunu zuqiyan, maka bermula tiap-tiap ada sesuatu itu tentang merasa, la yastaqimu wasfuhu bil qawli, maka la yastaqimu, tidak bisalah lurus oleh mensifatkan sesuatu itu bil qawli, hanya dengan perkataan. Nah, ini ada contohnya ini. Kahalawatil halwi, seperti manisnya manisan, itu tidak dapat kita gambarkan dengan perkataan. Jadi manisnya itu bisa kita jelaskan betapa manisnya jika kita memberikan anak murid kita atau orang yang bertanya tentang bagaimana manisnya manisan itu, kita kasih manisan itu, lalu kita kasih manisan itu agar dia merasakan betapa manisnya. Karena hanya dengan itu dia bisa mengetahui manisnya. Kalau hanya kita ceritakan, jika kita gambarkan tentang manis itu, maka
Anak murid itu atau orang yang bertanya itu tidak akan tahu betapa manisnya manisan itu. Wa maroratil murri, begitu juga kepahitan sesuatu yang pahit. Harus dirasakan dulu kepahitannya, baru dia merasakan bagaimana real kepahitan itu. La tu'rafu illa bidzuk, yang tidak bisa dirasakan kecuali, yang tidak bisa diketahui kecuali dengan dirasakan. Kama hukiya inninan, sebagaimana dikisahkan bahwa seorang yang impoten kataba ila sahibihi lahu, orang yang impoten ini menulis surat kepada sahabatnya. Apa isi suratnya? Arifni lazzatal mujami'ah kaifa takunu. Wahai temanku, kata si impoten ini, beritahukan kepadaku bagaimana lezatnya berhubungan suami istri. Fakataba fi jawabihi, maka temannya itu menjawab pertanyaan orang impoten ini. Ya fulan, wahai fulan, inni kuntu hasibtuka inninan faqat, sungguh dulu aku itu menyangka bahwa kamu ini hanya impoten saja. Wal'an, dan sekarang, araftu, aku mengetahui, annaka inninun wa ahmak, bahwa sekarang ini aku sadar bahwa selain engkau itu impoten, ternyata kamu itu juga seorang yang bodoh, seseorang yang dungu. Kenapa? Li'anna hadhihi ladzata zuqyatun, karena kelezatan yang kamu tanyakan ini adalah kelezatan yang zuqyah, yang tidak dapat digambarkan seperti manisnya permen tadi. Intasil ilaiha, nah jika kamu sudah sampai kepadanya, maksudnya jika kamu sembuh dari impotenmu itu, ta'rif, kamu akan mengetahuinya. Wa illa, dan jika tidak, artinya jika engkau masih impoten, la yastaqim wasfuha, maka tidaklah lurus oleh mensifatkannya, menggambarkannya, bil qawli wal kitabati, dengan perkataan dan menulis. Nah, jadi itu tidak dapat digambarkan. Nih, memang kita kalau bertemu seseorang itu, kita tidak akan tahu apakah dia orang pintar ataukah apakah dia orang yang bodoh sebelum dia berbicara. Nah, setelah berbicara itu maka kita akan mengetahui. Nah, walaupun secara umumnya lah gitu. Seperti ini kan, dia tahu dirinya impoten. Nah, berani-berani dia bertanya bagaimana rasanya itu. Nah, gitu kan. Nah, jadi walaupun saya juga belum tahu gitu kan, karena belum menikah. Nah, lanjut. Fak, mana dia? Selesai ini. Ayuhal walad, wahai anak murid kesayang. Ayuhal waladul aziz. Ba'du masalika, bermula sebagian pertanyaan-pertanyaanmu itu, min hadal qabil, dari kelompok ini, dari sisi zuk ini. Wa ammal ba'dul ladzi yastaqimu lahul jawab, dan adapun sebagian pertanyaanmu yang bisa dijawab, faqad zakarnahu, maka sungguh kami sudah sebutkan jawabannya kalau pertanyaanmu yang bisa dijawab itu, yaitu sudah kami sebutkan fi Ihya'il Ulum, yaitu di dalam kitab Ihya Ulumuddin wa ghairihi, dan selainnya kitab Ihya. Wa nazkuruhuna, kami sebutkan di sana nubadzan minhu, sebagian kecil daripada jawaban-jawabannya. Wa nasyiru ilaika ilaihi, dan kami akan menuju ke sana, kami akan isyaratkan jawaban dari pertanyaanmu itu. Fa awwalu su'alika, maka bermula pertanyaan awal dari pertanyaanmu itu, qad sa'altani, sungguh engkau telah bertanya kepadaku, anis saliki, tentang orang yang menempuh satu jalan, ma'rifat ma wajaba alaihi, apa yang wajib bagi orang yang menempuh itu. Nah, kalau itu pertanyaanmu, nah maka fadnaqul, maka kami menjawab, kata Imam Ghazali. Jadi pertanyaan ini pertanyaan yang bisa dijawab dengan perkataan atau penulisan, bukan pertanyaan zuqyah tadi itu. Nah, kalau ini pertanyaannya apa yang wajib bagi orang yang menempuh satu jalan itu, fanaqul, maka kami ucapkan, maka kami berkata,
qad wajaba 'ala saliki arba'atu umurin. Sungguh wajib atas orang yang menempuh jalan itu 4 perkara. Al-awwalul amri, perkara pertama yang harus dimiliki itu i'tiqadun sahihun, yaitu keyakinan yang sahih, i'tikad yang sahih, la yakunu fihi bid'atun, yang tidak ada pada i'tikadnya itu sebuah kebid'ahan, tentunya sebuah bid'ah yang mungkar. Nah, wasani, dan yang kedua, taubatun nasuhun atau taubat nasuha. Bahasa kita, la tarji'u ba'dahu, yang engkau tidak akan kembali setelah taubat. Maksudnya tidak akan kembali ila zillati, kepada ketergelinciran. Wasalisu, yang ketiga, istirdaul khusumi, yaitu meminta ridha, meminta kerelaan terhadap musuh. Ini terhadap musuh saja kita meminta kerelaan, apalagi terhadap teman. Hatta la yabqa, hingga tidaklah tersisa li ahadin alaika, bagi sesuatu di atasmu itu hakun, ada hak. Jangan sampai ada hak seseorang itu tertinggal dalam dirimu. Nah, jadi bebaskan dulu dia. Warabi', dan yang keempat, tahsilu ilmi syariah qadara ma tuaddi bihi, yaitu menghasilkan atau mendapatkan ilmu syariat akan seukuran sesuatu yang engkau mampu melaksanakannya dengan ma itu. Awamirallahi, akan perintah-perintah Allah Ta'ala. Faziyadatu ala hadzal qadri, maka berlebih atau lebihnya daripada ini kadar, laisa biwajibin, maka itu tidak wajib. Nah, mana yang bisa dikerjakan lah gitu daripada perintah-perintah wajib, maka yang lebih dari ini itu tidak wajib. Summa min ulumil akhirah, kemudian yaitu mendapatkan ilmu syariat dari ilmu-ilmu akhirat, yaitu mendapatkan daripada ilmu-ilmu akhirat, ma yakunu fihi, yang adalah di dalam ilmu akhirat itu an-najatu, itu ada keselamatan. Hukya, dihikayatkan, An-Shibli, bahwa seseorang bernama Shibli rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, khadama arba'ami'ati ustadzin, ia melayani 400 orang guru. Nah, banyak sekali ini, 400 orang guru dilayani. Waqala, dan ia berkata, qara'tu 4,000 hadisin, aku telah membaca 4.000 hadis. Tsumma ikhtartu minha hadisan wahida, kemudian aku pilih dari 4.000 hadis itu satu hadis saja. Amiltu bihi, yang aku beramal dengan satu hadis yang aku pilih ini. Wa khallaitu ma siwahu, dan aku lepaskan, aku tinggalkan hadis selain daripada hadis ini yang aku pilih ini. Kenapa? Li'anni ta'ammaltu, karena bahwasanya jika aku pikir-pikir, fawajadtu khulasi, maka aku dapati keselamatanku, wa najati, dan keselamatanku juga, fihi, padanya hadis yang satu itu. Wa kana ilmul awwalin, adalah ilmu orang-orang awal, wal akhirin, dan orang-orang akhir, kulluhu, itu semuanya, mundarijan fihi, itu termasuk atau masuk ia ilmu itu pada hadis yang satu ini. Faktafaitu bihi, maka aku cukupkan diriku dengan satu hadis itu. Wadhalika, dan yang demikian hadis yang satu itu adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ba'di ashabihi, Nabi berkata kepada sebagian sahabatnya beliau. Apa kata beliau? I'mal li dunyaka biqadri maqamika fiha, beramallah bagi duniamu di dunia ini dengan seukuran lama tinggalmu di dalam dunia ini. Kalau sebentar kamu tinggal, maka ya cukup sebentar saja bekalmu. Nah, seperti itu. Wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha, dan beramallah bagi akhiratmu dengan seukuran kekalmu di dalam akhirat. Nah, karena kita lebih kekal, artinya lebih lama di akhirat, maka seharusnya bekal kita untuk di sana itu harusnya lebih banyak ketimbang bekal di dunia ini yang hidup kita hanya sebentar saja.
wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaihi, dan beramallah karena Allah dengan seukuran hajatmu kepadanya, yaitu kepada Allah. Wa'mal linnari, dan beramallah bagi api neraka, biqadri sabrika 'alaiha, dengan kadar seberapa sabar kamu menghadapi api itu. Nah, ini sebenarnya jangankan sebentar saja, satu detik mungkin pecah 1000 itu kita tidak akan tahan dengan panasnya api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di sini ada pembahasan panjang, jadi kita stop dulu sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.